Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga malam ini kita masih dapat meneruskan taklim kita setiap Jumat malam, Sabtu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin rahimakumullah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat rasulnya atau nabinya itu adalah untuk memberikan isi daripada wahyu Allah yang berupa agama tauhid. Jadi dasar-dasar yang diberikan oleh para nabi dan rasul, dasar agama itu adalah sama, yaitu agama tauhid. Oleh karena itu, apa yang menjadi ketaatan para kaumnya yang telah disampaikan melalui nabi atau rasulnya adalah untuk dirinya sendiri. Ketaatan itu akan memperoleh balasan berdasar amalnya masing-masing. Dan amal itu tidak bisa dipindah. Nanti jangan salah paham. Amalku ambilan pahalanya. Atau dosaku PN. Ketika kita berpikir secara logis, Allah telah memberikan ibrah kepada kita. Tapi kadang-kadang karena itu terbiasa, dianggap sudah nggak ada masalah. Contoh saat ini aja. Kalau jenengan minum itu sebetulnya untuk siapa? Apa begini, Pak Romli, saya tak minum ya, terus rasakan segar apa enggak? Tak bisa, karena pelakunya jenengan, yang merasakan jenengan. Begitu pula kalau jenengan haus, terus saya disuruh merasakan,
Pak Romli, rasakan haus saya. Nggak bisa. Karena itu pekerjaannya masing-masing. Allah memberikan penjelasan di dalam surat Al-Baqarah ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Jadi usaha kamu ya untuk kamu, usaha saya untuk saya. Orang berinfak untuk yang berinfak, tidak untuk yang diinfaki. Itu hanya sebagai penerima daripada kebaikan seseorang. Pada dasarnya yang infak itu yang mendapatkan pahala. Apa ada yang menerima infak yang mendapat pahala? Yang berinfak atau yang menerima yang mendapat pahala? Nih enak nerima, aku tak nerima aja. Maka di dalam Al-Quran jelas, wa anfiqu mimma tuhibbun, dan infakkanlah sebagian apa yang kamu cintai. Kenapa demikian? Karena persoalan apa yang dicintai itu sebenarnya dia tidak mau lepas dari dirinya. Karena dicintai itu. Sebab dasarnya iman, orang yang berinfak itu akan diberikan pahala oleh Allah. Lalu dia lepaskan. Tak culawis, sing tak senengi tak kekno. Kanggo apa? Setelah saya lepaskan ternyata diberi oleh Allah pahala. Dan itu berlipat ganda. Maka di situ wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya yang berbuat ya bertanggung jawab. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Bukan berani berbuat, berani untuk menjawab, bukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat itu mengisyaratkan umat-umat yang dahulu dan perbuatan mereka, yaitu umat Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang didoakannya, yang telah diterangkan pada ayat sebelumnya, sebelum ini. Ayat ini menegaskan bahwa manusia itu dinilai dan dibalas berdasar amalnya masing-masing. Berarti tidak ada amal berpindah itu. Kok amalku penyo? Coba, kan masih ada seperti itu kan? Saya berbuat nanti pahalanya
supaya saya kasihkan orang lain. Coba. Padahal jelas ayat itu kenapa menjadi perselisihan. Maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka selain Allah. Loh ini. Artinya apa? Setiap manusia butuh bantuan kepada manusia yang ujung-ujungnya itulah Allah sebagai penentu. Ya Allah, kadang ketemu si A, si B, lalu mengadu, saya punya persoalan ini. Oh ini, minta kepada Allah. Lalu minta, oleh Allah diberi. Kapan? Diberi. Yakin itu. Tapi kapannya kita tidak bisa janji. Dasarnya, ud'auni astajib lakum. Jaluon aku, kata Allah itu. Astajib lakum, aku bakal nabulno penjaluanmu. Kalau itu beriman, dia yakin, ya Allah, ini persoalan saking jenengan. Mintalah kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Lalu Allah memberikan tuntunan lewat utusannya. Bagaimana menghadapi persoalan-persoalan ini. Diberi oleh Allah lewat Rasulnya. Kita tidak bisa ngarang. Karena apa? Rasulullah itu semua persoalan diterima oleh beliau. Apa yang tidak? Dihujat. Sudah. Dikatakan orang gila. Sudah. Kalau kita dikatakan orang gila, pulang bawa celurit tuh. Tapi Rasulullah enggak. Coba. Rasulullah dituduh menjadi tukang sihir. Coba. Lha awak dhewe gak tahu dilokno wong ngono, alhamdulillah. Ya. Umpama itu jatuh persoalan kepada diri kita, pertanyaannya, sabar enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga iman kita itu selalu untuk dipupuk. Kalau tumbuh-tumbuhan pupuknya sesuai dengan kebutuhan. Minta manis ya ditambah pupuk yang manis. Nek kelegen dikurangi. Ada. Silakan kalau nggak percaya. Yang tumbuh-tumbuhannya itu buahnya tidak manis, minta manis, ada pupuknya. Kalau pupuknya kurang, maka satu pohon itu ada yang manis, ada yang tidak. Percaya tidak? Silakan untuk dicoba. Saya sudah diberitahu oleh saudara saya, Mas Romli, kalau pupuknya kurang, itu yang diberi pupuk itu saja yang arahnya manis. Tapi sebelahnya enggak manis karena tidak merata. Padahal satu pohon. Coba. Dengan dasar seperti itu, maka agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul adalah sama. Allah sampaikan pada ayat berikutnya,
Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani. Sing ngomong ya wong Yahudi, wong Nasrani. Apa? Niscaya kamu mendapat petunjuk. Kul, katakanlah tidak. Bal millata Ibrahim hanifa, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ini. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Ini dikunci di belakang. Masirul muslimin rahimakumullah. Yang dikatakan iman yang sebenarnya itu iman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ibnu Jarir berkata, sesungguhnya orang-orang Nasrani bila anak mereka dilahirkan, ini disampaikan dalam hal ini pada ayat yang 135 itu ada kalimat di depannya hanif. Saya sampaikan dulu. Jadi kalimat hanif itu agama yang tidak cenderung kepada kebatilan. Apa ada agama yang cenderung kepada kebatilan? Ada. Di ayat berikutnya nanti agamanya dirubah, kitab sucinya dirubah, bahkan apalagi nabinya itu diingkari sendiri. Orang Yahudi dan Nasrani itu kan anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam, mengakui tetapi tidak mengikuti ajarannya. Dola aneh, ngaku baik tetapi tidak ngakoni kebenarannya baik, mek diakoni arane tok. Perintah dan larangannya nggak pernah diikuti. Agama yang hanif itu adalah agama yang tidak cenderung kepada kebatilan. Agama tersebut adalah agama yang benar, yang dapat mencapai jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Adakah selain Islam menjamin tentang kehidupan dunia bahagia dan di akhirat bahagia? Seringkali mereka membaca atau menyampaikan, ikut agama saya akan bahagia. Di akhirat gak pernah dibahas. Di dunianya dibahas, di akhiratnya tidak dibahas. Padahal manusia itu setelah mati besok akan dikembalikan hidup kembali. Tsumma
ba'da dzalika lamayitun summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Sebentar lagi kamu akan menjadi mayit, artinya mati. Siapa yang nggak percaya mati? Adakah orang menentang mati? Saya hidup tidak mati. Apa ada? Masih duwe kekuasaan setinggi langit, kekayaannya tidak habis dimakan 10 turunan, kalau 7 kan masih sedikit. Itu mati. Jangankan gitu, para nabi dan rasul juga mati. Tapi tentang hari pembalasan banyak yang tidak percaya, sehingga hidup di dunia mereka berbuat kemaksiatan, kezaliman, ke itu loh. Dengan demikian agama Hanif itu agama yang tidak dicampuri dengan persoalan-persoalan hawa nafsu. Agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid, mengesahkan Allah. Mereka adalah mempunyai dan memiliki budi pekerti yang baik. Oh, coba. Kalau ikut semua seperti itu kan nggak ada orang hidup itu berbuat kejahatan, nggak ada penipuan, nggak ada macam-macam itu. Karena berbudi pekerti yang baik. Sing sugih yo gak cerek, sing duwe utang yo nyaur, sing dipercaya yo dhek betul-betul amanat. Coba, dia hidup berbuat kejujuran, lah enak. Sing gak duwe disantuni, sing sugih nyantuni sing gak duwe. Loh, coba. Untuk itu, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah mengingatkan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu waspada terhadap agama mereka. Agama mereka itu agama siapa? Agama orang-orang Yahudi dan agama orang-orang Nasrani. Karena mereka mengaku Ibrahim itu sebagai nenek moyangnya, tetapi tidak mengikuti ajarannya. Bayangkan itu. Coba kalau nggak percaya, tanya itu. Baik orang Nasrani, siapa nenek moyangmu itu? Suruh ngaku. Kalau dari Ismail, Ismail itu anaknya siapa? Coba. Terus apa yang dibawa agama oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail? Agama tauhid, mengesahkan Allah. Tiba-tiba dibicarakan siapa itu? Isa binullah. Isa katanya anaknya Nabi, anaknya Allah. Orang Yahudi, Uzair binullah, Uzair anaknya Allah. Cobalah.
Kan sudah tidak tauhid lagi. Mana kebenarannya? Sing Nasrani Isa anake Allah, sing Yahudi Uzair anake Allah. Lho. Nah ini Uzair iku anake Allah, sapa mbokne? Coba. Laki-laki itu kan gak punya anak kan? Yang punya anak kan? Apakah bapaknya ngandung? Ibunya. Coba itu, kalau berpikir secara logis, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau punya anak, punya istri berarti makhluk. Kalau makhluk berarti bukan Tuhan. Kalau bukan Tuhan berarti tidak wajib disembah. Coba. Memahami seperti itu harus lewat akidah, keimanan. Hadirin rahimakumullah, maka jangan sekali-kali mengakui berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jangan sekali-kali mengingkari hawa nafsu sehingga berani mengubah, menambah, mengurangi agama Allah. Itu kan namanya mengubah. Apa? Allah tidak beranak, kemudian ditambah Allah beranak. Padahal jelas ajaran tauhid itu mengesahkan Allah. Pada zaman Rasulullah juga mengesahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Loh, Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Idris juga begitu. Nabi Adam juga begitu. Jadi ajaran agama tauhid itu sejak dulu para nabi menyampaikan kepada umatnya. Maka kalau kembali kepada Al-Quran tidak ada perbedaan. Karena apa? Nabi yang terakhir diutus oleh Allah adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Allah menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 26. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrika bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah untuk mensucikan rumah Allah, yaitu Baitullah. Yang membangun adalah Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Maka jangan sekali-kali kamu menyekutukanku
dengan suatu apapun. Coba, berarti esa. Menyekutukan itu apa sih, Mas? Nganggep barang liya iku padha, itu nyekutokno. Jadi satu barang dengan barang yang lain itu dianggap sama, padahal tidak sama. Apalagi seperti, maka kalimatnya wala tusyrik bi syai'a. Dan perintah Allah untuk mensucikan rumah Allah itu sampai sekarang bisa dilihat bahwa ketika orang-orang melaksanakan umrah atau ibadah haji, semua itu tempatnya adalah di Masjidil Haram. Sing umroh tawaf nok kono, sing akan haji umroh dulu ya tawaf nok gone Ka'bah. Coba. Dan sekian luasnya itu tidak ada di dalam masjid terdapat kotoran, nggak ada. Kalau sudah dibersihkan, menyangkut tentang kebersihan, nggak bisa membayangkan kita masjid dikapling sekian terus dibersihkan, dipel dengan air itu, dikasih obat itu, sebentar selesai, pindah terus begitu. Masya Allah. Kita suruh bersihkan barangkali caranya saja sudah nggak sampai, tapi situ enak, dikapling seret-seret, sebentar selesai, sebentar selesai. Itulah lito ifina wal qaimina ruka'is sujud. Jadi watohir baiti, betul-betul dijaga tentang kesuciannya. Maka di tanah haram itu tidak diperkenankan, bahkan dilarang keras untuk berbuat kejahatan. Lah kok si ono Pak wong nyolong, ono ndi wae negara ono masih hukumnya ditegakno si ono ae. Mergo apa? Arane setan niku gak mau nonggone siji negara. Semua negara itu ono setane. Apakah kemudian di Mekah sepi dari copet? Tidak. Tidak. Saya mengatakan seperti tidak, karena teman saya sendiri juga kehilangan. Uangnya diletakkan di dompet di celana belakang, dompetnya hilang, saya sobek. Cobalah waktu naik bis, tidak tahu. Ada yang dihadang, diminta surat-suratnya, uangnya yang dibawa kabur. Coba ini naik taksi. Maka jangan dikatakan di Masjidil Haram gak ono copet, gak ono penipuan, padahal diancam oleh Allah. Kalau ketemu hukumannya adalah dipotong tangan. Itu masih berani. Bayangkan, saya nggak bisa berpikir. Ya iya, nih ketemu terus diketok tangan nih. Coba. Pokoknya seret tangan nih kan. Nyawane seret. Satu tangan kono serpe. Apa maning nyowo. Coba. Nah itu berani, coba. Gak ngalang-ngalai sing kuwasa ta.
wandeli setengah mati, nekatnya. Untuk itu para jamaah yang dirahmati Allah, maka ayat tersebut kami sampaikan di awal karena ini kaitannya masih banyak, bahwa bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada hambanya itu bagi Allah tidak sulit, tetapi manusia semuanya tidak gampang menerima petunjuk. Innal insana, sesungguhnya manusia tirobi marang Tuhane loh, lakan bener-bener loh. Sapa sing gak nurut? Apa kabeh? Ndak. Makanya di dalam surat Al-Asr itu kan diberi batasan. Innal insana lafi khusrin. Apa kabeh? Ndak. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ada 4 unsur. Sing gak rugi menungso iku nalikane urip iku beriman kepada Allah. Nomor 2 ngelakoni kebajikan. Nomor 3 gelem pesen marang kebajikan, saling pesan memesan, alternatif and give. Gelem nrimo, gelem ngekei, aja gelem nrimo tok gak gelem ngekei, atau gelem ngekei tok gak gelem nrimo. Yo nek salah dikandani, nek bener yo dieloki. Itu loh. Watawasau bisabr, dikunci. Biasanya manusia itu kalau ngajak kepada kebenaran lalu tidak diikuti, muncul sikap emosinya. Nah itu supaya ditundukkan emosinya itu, supaya berlaku sabar. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling pesan memesan pada kebajikan dan saling berbuat kesabaran, berlaku sabar. Monggo. Jadi itu tenarahnya. Oleh karena itu kita jangan kaget nih ngaji wong saiki. Nggo ngaji kebeken iku malah susah. Jadi di mana-mana wong ngaji ku mesti saiki gak akeh. Nek ndelek akeh gampang. Pasangan baliho situ no pojokan ana artis teko nggone. Teko nggone kono lho. Aja teko nggone sini cedhek. Terus dibarengi mendapatkan door prize sepeda motor baru. Wah, kira-kira ya apa? Durung jame wis teko. Golek nang ngarep dhewe katanya Rahim. Cukup? Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.